antara peserta yang hadir ada ada mahasiswa dari Universitas Sakti. Ya, saya dengar yang daftar juga ada mahasiswa dari Universitas Trisakti. Ada yang tunjuk tangan dulu yang dari Universitas Sakti untuk bertanya, diberikan kesempatan pertama untuk bertanya. Ada yang menawarkan diri dari Trisakti? Ya, kalau tidak, saya berikan kesempatan kepada yang pertama bertanya melalui form di website. Di website, di form pendaftaran, itu ada pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan, tapi untuk lebih sempurnanya pertanyaan tersebut, saya langsung berikan mic kepada Bapak Ibu semua. Ada 3 yang bertanya melalui form di website. Pertama, Bapak Ahmad Sauki, kemudian Bapak Yudi Wahyu, kemudian yang ketiga Ibu Sevanya, ya Sevanya. Mungkin dimulai dari Pak Ahmad Sauki. Saya lihat Pak Ahmad Sauki tadi sudah bergabung. Silakan Pak Ahmad Sauki disampaikan sendiri pertanyaannya. Silakan Iya, Mas Pak. Sauki. Mohon izin, mungkin bisa di next dulu, Pak. Saya coba review ulang kembali. Oke. Atau saya ingatkan pertanyaan nih Pak. Saya bacakan pertanyaan Bapak ya. Kali ini kalau kurang nanti tolong ditambahkan. Gitu aja Pak ya. Oke, boleh, Pak. Boleh, Terima boleh. kasih atas kesempatannya. Izin bertanya, bagaimana strategi risk assessment diintegrasikan ke dalam sistem manajemen kelangsungan usaha? Jadi, bagaimana mengintegrasikan risk assessment terhadap terhadap sistem manajemen kelangsungan usaha? Jadi kita tahu berdasarkan ISO 22301 itu ada proses risk assessment juga yang diwajib kita lakukan. Nah, ini mungkin siapa yang menjawab nanti di antara narasumber, silahkan di ini kan. Pak, betul seperti itu maksud pertanyaannya Pak Ahmad? Betul. Betul, oke. Oke, itu pertanyaan dari Pak Ahmad. Yang kedua pertanyaan dari Pak Yudi. Pak Yudi bisa di Chief Yudi ya, Chief Yudi. Beliau bos saya di kantor. Chief Yudi, selamat sore. Selamat sore, Pak Yul. Ya, silakan Chief. Baik, makasih. Nah, mungkin sambil dibacakan sedikit, Mas Yul, nanti coba Ya, kita jelaskan. ya, saya bacakan. Pertanyaan dari Syuhudi adalah sistem dan aplikasi untuk yang diharapkan di dunia usaha, yang diterapkan di dunia usaha, yang berkembang saat ini, terutama dalam hal mengantisipasi kegagalan teknologi itu seperti apa. Jadi, dari bertanya ada aplikasi untuk mengantisipasi kegagalan teknologi itu atau tidak gitu ya, dan seperti apa aplikasinya. Mungkin begitu pertanyaannya Pak Idi. Betul, mungkin tambahan dikit, Pak Yul Ya, silakan dan Bang. Pak Richard, Pak Utun. Intinya, terkait dengan yang disampaikan tadi kan, selama ini kan yang sering menjadi eh, topik ya, itu adalah terkait dengan serangan-serangan cyber ya, atau terhadap sistem informasi ya. Nah, untuk beberapa industri di Indonesia ini sekarang kan mereka platformnya sudah berbasis web ya, bagian besar atau pakai server ya. Bahkan kalau untuk pemerintahan servernya sudah jadi satu ya. Nah, ini mungkin apakah ada sistem yang lebih bagus yang bisa mengantisipasi ya jika jika ini terjadi. Contoh kemarin misalkan kalau kemarin kan yang jadi heboh itu kan waktu di imigrasi ya, waktu Kominfo itu ya. Tapi seandainya nanti beberapa sistem yang dia terkait dengan Dukcapil ya, terutama perbankan, kemudian BPJS Kesehatan, Ketenagakerjaan, itu kan semua juga link ke Dukcapil ya, termasuk ke rumah sakit juga itu ya. Nah itu apakah ada strategi atau sistem yang terkini yang mungkin lebih siap untuk mengantisipasi itu semua? Mungkin arahnya ke sana, Pak Yul. Terima kasih. Ya, terima kasih Chief Yudi. Eh, Kemudian pertanyaan ketiga, Ibu Zevanya. Bu Zevanya monitor. Untuk yang sudah raise hand berikutnya ya, setelah 3 pertanyaan ini
jawab, nanti kita berikan kesempatan untuk bertanya pada yang raise hand. Oke. Bu Zevanya monitor. Ya, Ya, silahkan Bu disampaikan pertanyaannya atau perlu saya bacakan? mungkin boleh Kemudian dibacakan melengkapi. terlebih dahulu, Pak. Oke, pertanyaan yang di website adalah apakah ada kontribusi yang bisa diberikan oleh mahasiswa dalam ranah mengantisipasi kegagalan teknologi? Oke, ini dari Trisakti ya. Iya, Silakan. betul. Kalau ada yang lebih lengkap, silakan Zevanya. Mungkin pertanyaannya sudah cukup jelas ya. Jadi kami sebagai mahasiswa, kami belum pernah kayak memberikan suatu upaya atau kontribusi secara langsung dibanding Bapak Ibu sekalian yang memangnya sudah memiliki sepak terjang yang luar biasa lah di bidang tersebut. Nah, jadi saya pengen mungkin mendapatkan masukan apa sebenarnya upaya atau kontribusi yang kami sebagai mahasiswa itu bisa lakuin sih untuk misalnya berikut sertalah di dalam mengantisipasi kegagalan teknologi. Oke, thank you Zevanya. Nanti akan dijawab oleh narasumber, termasuk nanti Chief Roy juga bisa menanggapi ya, karena Trisakti kita sedang kerjasama dengan Trisakti untuk memperkuat dari sisi edukasi dan juga termasuk dari sisi riset tentang continuity dan resilience di Indonesia. Jadi silahkan Si Roy nanti kalau ada tanggapan. Untuk 3 pertanyaan pertama ini silahkan ditanggapi dulu mungkin oleh Chief Richard ya barangkali atau Cibutun. Halo. Ya, mungkin Chief Richard. Ya, silakan Chief Richard. Oke, saya dulu. Oke. Gimana? Ini Pak Richard dulu, silakan Pak Richard. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Tadi yang pertama, siapa sih? Sorry, saya lupa. Yang pertama Pak Ahmad Syauqi. Pak Ahmad Syauqi. Ya. Terima kasih Pak Ahmad Syauqi, Pak Yudi dan Ibu Zevanya ya untuk setiap pertanyaannya. Ini menarik, kenapa? Karena memang dunia bisnis continuity tidak bisa dilepaskan dengan dunia respons ya. Artinya jika ada suatu insiden atau ada hal ini atau dua hal yang bukan respons ya sudah respons, maka kita perlu melihat juga bagaimana supaya si perusahaan atau bisnis ini akan juga back to business. Jadi yang kita lihat di contoh pertama adalah dari smelternya Freeport, bagaimana supaya segera dia bounce back setelah ada kebakaran di pabrik. Memang yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana integrasi antara risk assessment dengan perlu kita lihat kata kuncinya adalah business impact analysis atau dengan dari analisis dampak ya saya analisis dampak bisnis. Nah, dalam hal ini kita perlu melihat menganalisa baik impact maupun penyebabnya berapa hasilnya yang mirip sebenarnya dengan risk assessment untuk safety atau kali untuk emergency. Dan masalahnya adalah tujuannya apa? Tujuannya adalah bagaimana kita segera respons secepat mungkin bisa mendapat, kita bisa menstabilisasi atau menangani ya keadaan emergency tadi. Sementara kalau bisnis continuity dalam hal ini bisnis finance, kita menganalisa apa saja sih penyebabnya atau apa yang potensi yang mengakibatkan terjadinya interupsi atau disruption dalam proses bisnis. Jadi bisa aja memang kejadiannya karena kecelakaan atau insiden atau pandemi misalnya, atau tadi mengenai 3 bencana, dan juga memang hal yang lain ya. Yang lain itu bisa juga sih sebutnya kayak misalnya cyber ya, itu masuk dalam bencana ya, karena itu masuk dalam alam. Dan apapun yang mengakibatkan terjadinya interupsi dalam. Nah, memang integrasinya atau yang adalah bagaimana kita melihat ada keterkaitan antara risk dan juga business impact. Mungkin itu yang pertama yang saya bisa kasih gambarannya sekilas. Ya, di situ ada saya bisa ya. Lalu mengenai serangan cyber dari sisi informasi, web server pemerintahan untuk antisipasi cybersecurity dari TNI. Memang kebetulan saya bukan bidang saya nih, artinya saya kurang
kurang elok kalau bicara banyak mengenai hal yang bukan bidang saya. Pada hal ini adalah kayak misalnya Apri atau misalnya cyber security gitu ya. Tapi yang pasti untuk hal sana tentu saja kita harus melihat kembali kira-kira potensi apa sih yang mengakibatkan yang bisa mengakibatkan atau distorsi dalam bisnis. Nah, yang mungkin nanti Pak Utun, Chief Utun, Chief Roy bisa menambahkan kalau security ya, karena Chief Roy security. Yang ketiga mahasiswa. Ini yang tadi bertanya itu. Artinya apa kira-kira perannya? Saya melihatnya gini, ada frase the shoulder of a giant, ya. Jadi bagaimana kita berjalan melalui proses ini dari apa yang sudah ada sebelumnya. Jadi memang data, database, atau informasi dari apa yang sudah terjadi itu memang harus dipelajari sehingga dia sudah bisa mendapat lessons learned. Ya. Kita bisa mendapatkan improvement dari apa yang sudah terjadi sebelumnya. Peran mahasiswa atau peran kita semua siswa sebagai ending student gitu ya. Saya kayaknya student never ending student ya. Belajar terus. Kita harus melihat apa sih yang sudah terjadi dan kita nggak mengulang lagi gitu ya kejadian yang sebenarnya sudah pernah terjadi. Dan belajar dari apa yang sudah pernah jadi suatu daerah atau suatu negeri sehingga kita bisa mengantisipasi. Kayak misalnya Indonesia sangat cocok sih untuk belajar mengenai bencana ya. Saya bilang tugas ini. Ya, likuifaksi. Apa sih yang kita familiar dengan likuifaksi sebelum tahun 2015? Apa yang kita familiar dengan tsunami tahun 2004, gitu ya. Mungkin kata-kata sangat Jepang ya tsunami apa itu ya. Tapi ketika tahun 2004 sudah belajar, 2018 kita sudah melihat ada bencana likuifaksi atau bahkan yang di ini Pak Utun atau Ciutun tahu yang ketika ada tsunami akibat gerakan Gunung Rakata ya. Artinya itu bisa mengalami tsunami. Saya lupa tahun 2021 ya. Nah, itu kita belajar dari situ. Jadi sebagai mahasiswa, sebagai scholar, sebagai pekerja juga sebenarnya, kita belajar dari apa yang sudah kita melihat sebelumnya dan kita ketika kita menerapkannya, ketika masuk ke dalam dunia industri, kita nggak perlu mengulangi kesalahan. Kayak misalnya kita lihat nih, sekarang apa sih yang terjadi pabrik asam sulfatnya smelter Freeport? So far saya belum tahu sih sebenarnya apa yang terjadi. Karena sekarang lagi ada pendidikan tadi kan antara Freeport dengan aktornya Ciyoda. Mudah-mudahan kita nggak mengalami lagi gitu ya. Mungkin smelter berikutnya atau pabrik-pabrik asam sulfatnya atau bahkan chemical facilities. Saya pikir itu ya yang saya lihat dari peluangnya mahasiswa. Karena mahasiswa sebenarnya peluangnya sangat besar ya, untuk mengimprove, untuk belajar, dan nanti kita memperbaiki kondisi ya keselamatan dan di dalam instalasi kita atau UIT di dalam itu dulu Chief Dirgasman dari saya. Baik, terima kasih Chief Richard sudah menjelaskan jawaban dari 3 penanya. Mudah-mudahan cukup menjawab. Dan mungkin perlu tanggapan juga dari narasumber lain, Chief Utun. Kami persilakan Chief Utun. Ada tanggapan Chief Utun? Halo. Ya, silakan. Oke, saya ikut follow up sudah Pak Richard ya, nggak apa-apa ya. Ya. Jadi begini Pak, kalau usulan dari saya, seperti juga dalam presentasi yang saya sampaikan tadi adalah strategi yang pertama yang harus dimiliki sistem yang ada dari segi perusahaan.